Halo, selamat sore. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang PAQC dokumen, yang mana nanti kita akan membahas tuntas tentang apa saja sih dokumen yang dibutuhkan dalam pekerjaan sebagai seorang QA/QC, inspektor, engineer maupun QA/QC welding inspector. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Sugeng Riyadi. Saya berasal dari Probolinggo. Pengalaman saya di proyek konstruksi ini kurang lebih sudah 27 tahun. Dan dalam hal ini akan saya sharingkan tentang beberapa hal materi tentang ilmu konstruksi, ilmu QC, dan beberapa ilmu project-project yang lain yang mungkin berguna bagi junior-junior engineer, junior-junior engineer, atau mungkin teman-teman yang mau bekerja di project, atau mungkin praktisi bidang konstruksi project. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang beberapa hal yang diantaranya adalah drawing. Akan saya jelaskan secara detail drawing di sebuah konstruksi itu apa saja macamnya. Saya jelaskan tentang specification, yang mana orang bekerja di sebuah project itu tidak lepas dari yang namanya dokumen specification. Saya jelaskan juga sebuah istilah yang namanya RFI atau Request for Inspection, yang biasanya dipakai untuk QC bekerja sebelum mereka melakukan pekerjaan di lapangan. Inspection report ini adalah evidence sebuah pekerjaan QC di project. Metric inspection, nanti saya akan jelaskan secara detail apa maksudnya. ITP, inspection and test plan. Tes paket juga nanti saya akan jelaskan sebelum kita melakukan proses leak test. WPS itu saya jelaskan itu apa itu WPS beserta isi-isinya, standard and code, quality plan beserta non conformant report. Oke, saya akan jelaskan di awal adalah sebenarnya construction drawing itu adalah sesuatu dokumen yang paling penting di sebuah project. Ya, construction drawing, siapapun kalau misalnya kerja di project, itu hal yang paling mendasar. Seorang engineer, seorang QC, seorang manager, bahkan pun seorang skill satu di project atau fitter satu, itu harus paham tentang construction drawing. Kenapa? Karena dari sini kita akan bisa menentukan pekerjaan kita dari mulai di mana tempatnya, berapa jaraknya, apa saja materialnya, semuanya ada di construction drawing. Construction drawing itu definisinya adalah gambar yang menggambarkan tentang letak komponen, rangka, dan dimensi sebuah bangunan atau proyek konstruksi. Nah, gambar atau drawing di sebuah proyek itu untuk setiap bagian di setiap proyek berbeda-beda istilahnya. Ya, adapun skop pekerjaan di proyek itu ada mechanical, ada piping, ada sipil juga, ada electrical, ada instrument and control, yang kesemuanya itu mempunyai istilah-istilah sendiri-sendiri. Tapi dalam istilah-istilah itu juga ada yang namanya itu sama, seperti arrangement drawing, di mechanical drawing ada, di drawing piping, cuma di sini ada arrangement piping drawing. Di sipil juga ada arrangement drawing, yang maksudnya arrangement drawing itu menjelaskan secara keseluruhan gitu, keseluruhan area yang akan kita kerjakan proyeknya. Ya, ada yang namanya detail drawing. Kalau arrangement drawing itu menjelaskan tentang jarak antara pompa ke pompa, antara tangki ke tangki, antara equipment ke equipment. Tapi kalau detail drawing itu menjelaskan tentang elevasi, ya, tentang detail equipment itu sendiri, suction and discharge jaraknya berapa,
motor tuh gearbox jaraknya berapa, itu di detail drawing jelas kalau misalnya itu pekerjaan mechanical. Kalau pekerjaan piping itu adanya di isometric drawing. Isometric drawing itu menjelaskan tentang sketch sebuah rangkaian pekerjaan pipa, itu isometric drawing. Kalau PNID itu adalah piping and instrument diagram. Oke, lebih jelasnya nanti saya akan jelaskan satu-satu di bawah ini. Nah, ini adalah mechanical arrangement drawing. Jadi mechanical arrangement drawing itu menjelaskan tentang jarak, tentang kalau misalnya kita memakai drone dari atas, itulah kalau misalnya di foto sebuah pabrik, kalau misalnya di foto dan kita tahu foto dari atas, kita akan tahu letak tangki itu ada di sana, letak rotating equipment itu ada di sini, tangki itu ada di sana. Jadi jelas di mechanical arrangement drawing itu semuanya jelas, letak semua equipment yang ada, termasuk di situ jaraknya gitu ya, titik koordinatnya juga ada semuanya di situ. Lebih jelasnya ini saya akan zoom mechanical arrangement drawing yang lebih detail. Contohnya misalnya ini sebuah tangki atau sebuah vessel. Di situ vesselnya antara vessel dengan vessel yang lain itu sudah ada jaraknya, center line to center line. Misalnya di situ ada disebutkan jaraknya 1750 ditambah 3485. Jadi jarak antara center to center equipment kelihatan di sini. Dan di sini juga kelihatan orientasinya di mana. Karena di sebuah gambar itu nanti ada sebuah arah, utara itu bagian atas. Tulisannya biasanya north gitu ya. Dari mechanical arrangement drawing kita akan tahu untuk menentukan arah atau orientasi, bahwasanya kalau kita mau mengerjakan sebuah equipment kita harus pastikan dulu orientasinya dulu. Nah setelah orientasinya dulu baru jarak antara equipment ke equipment atau equipment ke kolom struktur baja ya. Dari sini kita akan mengambil dua sisi, dari sisi atas bawah ya, atas bawah dan samping-samping untuk menentukan center line-nya. Dari drawing ini kita akan tahu dan kita akan mengukur. Nah, untuk membuat sebuah inspection report sangat diperlukan gambar ini. Dari sini kita akan mengetahui desainnya berapa, terus kita cek nanti aktualnya berapa, toleransinya berapa. Kalau kita mau menginspeksi sebuah equipment, biasanya toleransinya adalah kalau dimensional adalah 3 mili, kalau elevasi adalah 3 mili termasuk center line 3 mili. Oke. Nah, ini adalah detail drawing. Detail drawing itu lebih menekankan pada equipment itu sendiri. Jadi jarak angkur to angkur itu berapa, elevasinya berapa, dan dia akan menjelaskan tentang detail misalnya suctionnya itu diameternya berapa, discharge-nya diameternya berapa. Dari sini kita akan tahu, kalau yang atas kiri itu pandangan dari samping, kalau di bawahnya itu pandangan dari atas misalnya, kalau di samping kanannya itu pandangan dari muka. Kalau 3D-nya kita lihat di gambar yang berwarna itu di kanan bawah. Ya, ini adalah sebuah bentuk drawing yang detail untuk sebuah pompa. Oke, kalau kita pengen mengetahui secara detail, kalau misalnya di arrangement drawing itu tidak tidak terlalu jelas, kita akan lihat yang namanya 3D piping drawing. Untuk apa? Untuk mengetahui bahwasanya apa yang kita instalasi di lapangan itu benar. Selain kita ingin memastikan bahwasanya equipmentnya benar, lebih penting lagi kita akan mengetahui tentang pipingnya, orientasi pipingnya. Ternyata yang saya instalasi itu benar. Ternyata yang saya instalasi itu salah. Nah, kita bisa lihat di 3D piping drawing, atau kalau misalnya di sebuah project itu disebut Navis drawing ya. Ini penting sekali karena kalau kita tidak mempunyai piping drawing
akan memperlambat proses pekerjaan. Kalau misalnya sebagai QC kita ingin memastikan bahwasanya orientasi pipingnya benar, kita lihat di piping. Oke. Nah, ada sebuah drawing di sebuah project disebut plot plan. Plot plan itu adalah gambar keseluruhan project, rencana yang akan kita bangun project itu. Nah, kalau pengen kita tahu, kita berarti harus membaca sebuah gambar yang disebut plot plan. Plot plan itu adalah sebuah gambaran besar tentang project yang akan kita buat. Posisi kita di mana, office kita di mana, nanti stacknya ada di mana, cerobongnya ada di mana, tangkinya ada di mana, semua nanti tertera di sebuah gambar yang disebut plot plan drawing. Loh, apa hubungannya drawing dengan QC, Pak Sugeng? Nah, ini jadi bahan utama, dokumen utama yang dibutuhkan oleh seorang QC itu adalah gambar. Bagaimana kita tahu posisi untuk equipment itu benar adanya, orientasinya, jaraknya, titik koordinatnya, elevasinya, setelahnya kalau kita tidak memahami gambar. Makanya bahan utama yang dibuat untuk inspeksi di lapangan itu adalah gambar, ya. Ada plot plan, ada arrangement drawing, ada detail drawing, ada isometric drawing. Nah, seperti ini adalah isometric drawing. Gambarannya seperti ini. Isometric drawing itu gambar untuk piping. Ya, dari isometric drawing yang ada Pak Sugeng jelaskan di sini, di bawahnya itu ada aktualnya. Oh, kalau misalnya kita membaca isometric drawing seperti ini, aktualnya itu seperti ini loh, gitu. Di isometric drawing itu menjelaskan tentang sketch sebuah spool, sketch sebuah pipa setelah diinstalasi di workshop. Ya, di isometric drawing ini akan jelas adanya jarak antara elbow to elbow misalnya, ya. Terus di situ ada supportnya, terus kemiringannya berapa. Di isometric drawing yang bagus biasanya di situ juga disebutkan, di situ ada nomornya. Di nomor itu nanti ada listnya, namanya bill of quantity. Di bagian atas kanan itu ada bill of quantity. Di situ nanti kita akan lihat, oh ternyata pemakaian pipingnya itu ukurannya segini, elbow-nya itu elbow 90 derajat atau 40 derajat, itu bisa dilihat di bill of quantity. Sebuah gambar pasti di situ ada arah utara, selatan, timur, barat, dan lain-lainnya. Bisa dilihat di situ, ya. Ini adalah isometric drawing, acuan atau gambar untuk menginstalasi sebuah pipa. Ini adalah PNID, Piping and Instrument Diagram. Ya, Piping and Instrument Diagram itu sebenarnya bisa jadi untuk gambar piping, bisa jadi untuk gambar instrumen, karena di dalamnya itu ada line piping beserta gambaran atau letak sebuah instrumentation. Ini adalah PNID. PNID itu penting untuk memastikan, oh ternyata arahnya dari sini ke sini, dan di antara piping dari sini ke sini itu ada instrumennya. Tapi di sini tidak dijelaskan jarak berapa instrumennya, itu tidak dijelaskan. Yang tahu tentang jarak penempatan instrumen di sebuah piping itu adalah seorang INC, Instrument and Control Engineer. Kegunaan dari PNID ini selain untuk mengetahui bahwasanya di situ ada instrumennya, kita tahu juga bahwasanya kalau kita mau melakukan line check, di situ kita akan tahu bloknya dari segi sini loh. Dari ini gambaran secara singkat aja tentang line piping dari satu tempat ke tempat lain, dari equipment ke equipment yang lain. Oke, kita lanjut. Selain drawing di atas, kita harus paham, kita sebagai QC harus paham tentang specification project.
Specification project atau spesifikasi proyek adalah dokumen yang menjelaskan secara rinci tentang tujuan, fungsi, dan rencana manajemen proyek. Jadi di spesifikasi proyek itu lengkap. Biasanya spesifikasi proyek itu lebih condong ke pemakaian materialnya, terus toleransinya, terus apa ya lagi ya selain itu. Di situ juga tercantum ketentuan-ketentuan kalau kita mau melakukan instalasi. Selain material, toleransi, terus aturan-aturan yang dipakai dalam prosesnya itu, kawat lasnya dan sebagainya itu ada di spesifikasi. Ya, nah komponen-komponen dalamnya itu banyak dan harus dipahami sebelum kita melakukan proses inspeksi. Spesifikasi itu bisa lepas dari gambar, juga bisa menyatu di gambar. Contohnya misalnya di depan sendiri itu ada penjabaran atau uraian tentang gambar yang ada di bawahnya. Contohnya misalnya kita mau melakukan instalasi tangki, di bagian depan sendiri itu ada spesifikasi umum tentang bagaimana kita mau menginstalasi storage tank ini. Kalau isometric drawing juga sama, di bagian depan drawing itu pasti ada namanya spesifikasi. Di situ dijelaskan lambang-lambangnya, dijelaskan toleransinya, strength-nya, elevasinya, dijelaskan juga tentang material speknya, semuanya itu harus ada. Loh, tujuan kita sebagai seorang QC itu juga harus memastikan apa yang dipasang di lapangan itu sesuai dengan spesifikasi. Maksudnya materialnya harus sama, toleransinya juga harus sama, perlakuan dalam proses konstruksinya harus sesuai dengan spesifikasi yang ada. Oke. Nah, tugas kita sebagai seorang QC, inspektor maupun welding inspektor harus paham tentang istilah request for inspection atau RFI. RFI itu apa? RFI itu atau permintaan inspeksi itu adalah cara formal untuk meminta pemeriksaan terhadap sesuatu. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa sesuatu memenuhi standar kualitas, peraturan keselamatan atau persyaratan khusus. Jadi request for inspection itu adalah suatu undangan, Mas. Undangan untuk melakukan inspeksi ke lapangan terhadap apa material atau equipment yang sudah diinstalasi di lapangan. Nah, yang mengeluarkan RFI itu siapa? Biasanya yang mengeluarkan RFI itu seorang engineer, atau kalau misalnya engineer yang nggak ada ya koordinator QC. Kalau koordinator QC-nya nggak ada karena proyeknya terlalu kecil, yang mengeluarkan ya seorang inspektor dong. Request for inspection ini sebagai undangan awal sebelum kita melakukan proses memulai proses inspeksi di lapangan. Isinya apa saja Pak Sugeng? Isinya adalah klien kita siapa, kontraktor kita siapa, kontrak nomor berapa, RFI nomor berapa, tanggal berapa, proyek yang kita instalasi atau inspeksi itu apa saja di lapangan. Itu harus jelas sehingga begitu kita ke lapangan kita sudah tahu, oh kita lagi inspeksi untuk visual, kita lagi inspeksi untuk dimensional, kita lagi inspeksi untuk line check dan lain-lainnya. Oke. Ada yang namanya inspection report. Jadi kalau kita sebagai QC inspektor maupun welding inspektor maupun QC mechanical, kita harus punya yang namanya eviden. Eviden itu hasil kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan waktu kita inspection lah, itu inspection report yang menunjukkan bahwasanya ini loh kita sudah melakukan inspeksi di lapangan, kita sudah capek-capek ke lapangan, keringetan, sudah hitam, kita udah capek lesu, sampai di kantor kita ditanyain sama koordinator kita, sama bos kita, misalnya kamu ke lapangan ngapain? Oh saya inspection Pak, misalnya. Ternyata dia tanya inspection reportnya mana hasilnya? Gak ada, percuma. Jadi effort atau hasil kerja seorang QC itu adalah inspection report. Bila mana kita sudah mendapatkan inspection report yang sudah ditandatangani klien kita, berarti kita sudah menang. Kita punya effort, kita punya eviden bahwasanya pekerjaan kita sudah beres. Ya, jadi yang dihasilkan oleh seorang QC bekerja adalah inspection report yang sudah diinspeksi di lapangan, yang sudah ditandatangani oleh kita. Ya. Ada yang namanya metric inspection atau status inspection list.
Seorang QC inspektor, seorang QC koordinator maupun engineer QC harus paham tentang metrik ini. Jadi metrik ini adalah suatu status yang menggambarkan tentang, misalnya nih kita mau menginstalasi sebuah pipa. Pipa ini 1 spool itu ada 10 join. Nah dari situ berapa, satu join itu berapa in, misalnya 4 in. Di feed up tanggal berapa, di visual tanggal berapa, di NDT tanggal berapa, itu kita harus tahu. Dari sini kita akan tahu progres kita sampai di mana sih inspeksi itu. Jadi untuk mengetahui progres saja, untuk mengetahui kondisi atau kapasitas inspeksi kita kesehariannya itu dapat berapa. Nah nanti itu akan dibuatkan rangkuman di setiap minggunya atau setiap bulannya untuk laporan kita ke manajemen, bahwasanya minggu ini kita inspeksi sekian day-in misalnya, minggu ini kita inspeksi untuk mechanical sekian tonase atau sekian paket. Atau metrik ini juga dipakai untuk menentukan minggu ini atau bulan ini kita mengeluarkan RFI 100 RFI, yang sudah terinspeksi 50 RFI, yang masih proses 25 RFI, yang 25 RFI masih bermasalah karena di lapangan masih repair dan sebagainya. Jadi semua apa-apa yang di lapangan itu kita buat status, kita buat report, karena kita bekerja dengan orang lain itu kita harus punya backup data. Ditanyain misalnya kita nggak tahu, kamu selama ini ngapain? Kerja apa? Inspeksi di lapangan. Datamu mana? Selama ini kamu kerja apa saja? Terus kita nggak punya data, percuma, kita dianggap nggak kerja. Kita harus punya data lengkap. Oh minggu ini, hari ini kita inspeksi di 3 tempat ini. Nah dari situ dicatat di inspection metric ini, atau kita punya catatan sendiri lah. Nah satu ketika misalnya kita tanya, dalam minggu ini kamu berapa inspeksi yang dilakukan? Oh 21 inspeksi, apa saja? Kita sebutkan ini statusnya plus. Itu namanya status inspection report atau status inspection list. Seorang inspektor yang baik atau yang rajin, dia akan tahu tentang metrik ini ya. Metrik dibuat untuk mengetahui kapasitas atau status pekerjaan yang sudah kita lakukan selama ini di lapangan, baik itu harian, mingguan maupun bulanan, yang selanjutnya nanti buat laporan ke bos kita atau ke pimpinan kita. Di project, kalau kita sebagai QC, kita harus paham tentang ITP, Inspection and Test Plan. Inspection and Test Plan itu adalah rencana inspeksi yang dilakukan untuk sebuah equipment di lapangan. Jadi ITP itu adalah sebuah rencana dari awal sampai akhir untuk melakukan inspeksi ke lapangan. Bukan hanya inspeksi tetapi tes juga. Contohnya kalau misalnya kita mau melakukan inspeksi untuk pipa ya, dari mulai material datang, fit up, visual welding, terus NDT, terus line check, terus hydrostatic test, itu semuanya ada di ITP. Jadi ITP itu adalah jadwal kerja untuk seorang QC yang notabene di sini tidak ada tanggal-tanggalnya, tapi tahapan-tahapannya ada. Dokumen utama yang harus kita pahami sebagai seorang QC adalah ITP. Ya, kalau misalnya seorang QC nggak paham tentang ITP, ya susah. Berarti kamu nggak ngerti tentang pelaksanaan inspeksi di lapangan. Dan ini pernah terjadi di Project Pak Sugeng di Cilegon kemarin. Masa seorang QC nggak paham tentang ITP, tak tanya tentang WPS juga nggak paham, oh ya berarti dia bukan QC, berarti dia seorang checker maupun seorang helper yang mungkin ditugaskan untuk mencatat semua pekerjaan di lapangan. Ya, seorang QC itu mempunyai kualifikasi, mempunyai sertifikasi, mempunyai pendidikan yang mumpuni, dan dia mempunyai pengetahuan yang cukup tentang QC, pekerjaan QC. Ya, termasuk ITP ini harus paham di awal, dibaca di awal sebelum kita melakukan proses inspeksi lapangan. Di sebuah project, seorang QC itu harus paham tentang tes paket. Tes paket piping itu adalah sebuah dokumen yang tujuannya dibuat untuk menentukan bahwasanya pekerjaan untuk itu sudah lengkap gitu loh. Baik gambarnya sudah lengkap,
terus fit upnya sudah dilakukan, ada inspection reportnya, weldingnya, NDT-nya, semuanya sudah lengkap dan dijadikan satu menjadi satu kesatuan dokumen disebut tes paket. Tes paket ini gunanya untuk persiapan melakukan pekerjaan hydrostatic test maupun pneumatic test atau leak test. Jadi tanpa tes paket ini dibuat secara komplit, kita tidak bisa melakukan proses hydrostatic test maupun leak test. Karena apa? Kita belum tahu apakah itu sudah dicek visualnya, apakah sudah di NDT, joinan las-lasannya dan sebagainya. Dari tes paket ini kita akan tahu bahwasanya tahapan-tahapan yang di ITB itu sudah dikerjakan dengan baik dan sudah ditandatangani semuanya dan siap untuk dilakukan proses leak test. Jadi bahan baku utama sebelum kita melakukan hydrostatic maupun pneumatic, dokumen yang dibutuhkan untuk meyakinkan bahwasanya itu sudah benar adalah tes pipe, tes paket piping ya. Ini contohnya seperti inilah kalau kita mau melakukannya. Ya. Oke, ada satu dokumen yang sangat penting di sebuah project dan seorang QC harus memahaminya adalah WPS and PQR. WPS adalah welding prosedur spesifikasi. Welding prosedur spesifikasi ini adalah sebuah dokumen penting yang isinya adalah aturan-aturan yang dipakai dalam proses pengelasan beserta pemakaian materialnya, pemakaian kawat lasnya, posisi pengelasannya, proses pengelasannya, preheat non preheat, PWHT dan lain-lainnya. Ya. WPS ini mempunyai isi ya, variabel maksudnya itu ada joint design, ada base metal, ada filler metal, ada posisi pengelasan, preheat, PWHT dan lain-lainnya. Kenapa seorang QC inspektor, welding inspektor maupun QC mechanical harus paham tentang WPS? Karena ini dokumen dasar yang sangat penting di sebuah project. Project tidak boleh berjalan, tidak boleh dimulai proses pengelasan sebelum WPS ini dibuat. WPS ini nantinya juga dibuat untuk bahan kita melakukan proses pengetesan seorang welder. Jadi kalau misalnya kita mau ngetes welder, WPS-nya belum jadi, ya gak bisa dilakukan karena dasarnya kita melakukan pengelasan itu ada di WPS ini semua. Kawat lasnya pakai apa, base metalnya pakai apa dan lain-lainnya ya. Selain WPS ada sebuah dokumen yaitu standard and code. Jadi standard and code itu adalah perangkat pedoman dan praktek terbaik yang digunakan untuk merencanakan, melaksanakan dan memantau proyek. Jadi standar dan code ini harus dipahami oleh seorang QC. Tidak harus dimengerti secara detail, enggak, harus dipahami bahwasanya kalau kita melakukan proses inspeksi, kalau misalnya menemukan ketidaksesuaian dan itu tidak tercantum di welding di prosedur maupun di dokumen kontrak, kita mengacu ke standard and code. Standard and code itu aturan baku yang sudah dibuat oleh badan atau sebuah organisasi dunia yang sudah disepakati bersama dan semua orang harus mengakuinya dan semua orang harus memakainya. Karena dengan begitu standar mutunya akan terjaga. Ya, standard and code. Contoh dari standard and code itu contohnya misalnya ASME itu standar Amerika, JIS Japanese Industrial Standard itu standar Jepang, GB standar itu adalah standar Cina misalnya ya. Tapi standar-standar yang baku yang sering kita pakai selama ini adalah ASME Section 1 untuk power boiler, ASME Section 2 material, ASME Section 5, 8, 9 ini adalah standar-standar code yang harus kita mengerti karena ini dasar. ASME B31 untuk power piping, berarti kita melakukan proses instalasi piping itu berdasarkan ASME B31 untuk power plant misalnya. Ini harus kita pahami kalau kita sebagai seorang QC, sebagai bahan ilmu kita lah. Kalau misalnya kita nanti ditanya, kita setidaknya tahu judulnya dan tahu penggunaannya apa.
Nah, kalau kita pengen tahu tentang dalamnya ya dibaca standar itu. Kalau butuh standar nanti Pak Sugeng yang akan kasih standar itu ya. Ada yang namanya Project Quality Plan. Ya, Project Quality Plan ini adalah sebuah rencana mutu proyek yang dibuat di awal, yang berisi tentang prosedur, proses, dan pedoman untuk memastikan dan mengelola kualitas pekerjaan pada suatu proyek. Itu Project Quality Plan yang membuat adalah seorang engineer maupun seorang manajer QC, yang di dalamnya itu mencakup semua tentang aturan-aturan baku, standar and code, toleransi, dan semua yang akan kita instalasi di lapangan. Project Quality Plan atau PQP ini ya sifatnya itu wajib dibuat di sebuah proyek, sehingga kita punya acuan dasar selain ITP dan lain-lainnya. Ini adalah Project Quality Plan itu adalah aturan baku yang lebih luas cakupannya gitu loh. Dan ini harus dibuat. Jadi Project Quality Plan ini selain untuk mechanical, semua departemen misalnya QC, misalnya sipil, electrical itu harus membuat semuanya di Project Quality Plan ini. Contohnya nanti kalau pengen tahu tentang Project Quality Plan ini nanti akan kasih sama Pak Sugeng. Jadi kita tahu tentang gambaran apa sih Project Quality Plan itu. Seperti ini, seperti prosedur tetapi menegaskan atau menjelaskan tentang kualitas yang akan kita pakai waktu kita melakukan proses produksi. Di project itu ada yang namanya non-conformance report. Non-conformance report itu atau laporan ketidaksesuaian adalah dokumen yang mencatat dan melaporkan adanya perbedaan antara kondisi aktual produk, layanan, atau proses dengan prasyarat yang ditetapkan. Jadi kalau kita menemukan ketidaksesuaian di lapangan, kita sebagai QC ini sudah mengingatkan ke mereka, ini salah. Mereka bilang oke, salah lagi 3 kali 4 kali mereka nggak menghiraukan apa yang kita sampaikan ke mereka bahwa mereka salah dalam proses konstruksinya, kita keluarkan NCR. NCR ini dampaknya besar terhadap payment, pembayaran, terhadap performa dan nama baik. Ini penting, makanya jangan sampai sebuah konstruksi itu kita mendapatkan NCR dari klien kita, owner kita maupun dari konsultan ya, karena NCR ini dampaknya mencakup pembayaran nantinya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan tentang dokumen-dokumen project, karena memang QC itu lebih banyak, 50% itu pekerjaan dokumen, 50% pekerjaan di lapangan. Jadi berimbang. Karena kalau pekerjaan di lapangan terus tanpa ada dokumen, nonsen. Kalaupun kita misalnya hanya dokumen saja di lapangan dan inspeksi juga nonsen. Jadi kita sama-sama seimbang, menyamakan persepsi antara dokumen dan pekerjaan di lapangan itu harus seimbang.